Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, disampaikan oleh Ardianto Kenneth, SH, MH, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, penjabat sekretaris daerah, dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin lainnya. Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmatnya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah, pada saat ini juga kita masih berkesempatan hadir dalam rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi sebagaimana tersebut di atas. Sebelum menyampaikan pemandangan umum fraksi, kami menyambut positif dengan apresiasi yang tinggi kepada eksekutif daerah melalui Bapak Gubernur atas materi pidatonya pada tanggal 7 Desember 2020. Sebagaimana tersebut, pada halaman 4 memang seperti yang diharapkan oleh Gubernur itulah sebaiknya. Antara lain membangun semangat kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, walaupun berbeda fungsi tetapi tujuannya sama, antara lain yaitu melanjutkan dan melaksanakan program-program kerja pembangunan strategis untuk kepentingan masyarakat dan dalam rangka penanganan atau penanggulangan dampak pandemi COVID-19, soliditas penyelenggara pemerintahan daerah dan dengan Forkopimda adalah mutlak. Namun jika terjadi beda pendapat memang tidak dilarang. Yang terhormat pimpinan rapat gubernur atau wakil gubernur dan hadirin peserta rapat. Berikut ini kami sampaikan pandangan umum fraksi kami secara ringkas terhadap Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi (kurung muka RDTR dan PJ kurung tutup). Kami sampaikan apresiasi kepada Gubernur atas penggunaan hak inisiatifnya mengajukan Raperda tentang RDTR dan PJ. Berikut penjelasannya yang disampaikan pada tanggal 7 Desember 2020. Terkait dengan Raperda dimaksud, izinkanlah kami menyampaikan pandangan fraksi PD Perjuangan, yaitu 1. Bahwa peraturan zonasi seharusnya Pemprov DKI tidak lagi menggunakan pola zonasi konvensional yang fokus kepada pendekatan horizontal. Karena sekarang kita sudah masuk di era pendekatan vertikal, di mana satu lokasi dibuat dengan berbagai fungsi. Satu lokasi bisa di bagian bawah, bisa digunakan untuk zona kantor. Di bagian tengah digunakan untuk zona pemukiman, dan di bagian atas digunakan sebagai zona hijau. 2. Bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PJ yang berpayung hukum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Perda dimaksud telah dievaluasi yang hasilnya sebanyak 130 pasal dari 672 pasal perlu diubah dengan alasan tidak lebih besar dari 20% dari seluruh pasal, sehingga tidak perlu mencabut Perda nomor 1 tahun 2014. Fraksi kami PDI Perjuangan sependapat dengan rencana perubahan atau revisi tersebut. Namun demikian perlu tambahan penjelasan atau tanggapan gubernur eksekutif daerah tentang A. Pelaksana evaluasi yang menghasilkan atau merekomendasikan bahwa ada 130 pasal perlu diubah. Itu siapa atau bentuknya apa? Lalu dasar kerjanya apa? Dan mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Apakah hasil evaluasi tersebut perlu dikonsultasikan dengan pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian terkait lainnya? B. Mengingat masih dalam satu wilayah Provinsi DKI Jakarta, apakah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2035 dan tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta serta pulau-pulau hasil reklamasi Laut Utara Jakarta juga turut dievaluasi, dan hasilnya atau rekomendasinya seperti apa? C. Kawasan industri, zona dan lahan. Kawasan industri dalam hal ini Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau disingkat JIP adalah pusat kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang memiliki izin usaha. Dan zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik, kurung buka, dalam hal ini sentra mebel, kurung tutup, dan lahan eks terminal bus Pulau Gadung. Sehubungan dengan ketiga ruang tersebut, fraksi kami berpandangan dan mengusulkan agar kawasan JIP atau PT JIP apakah benar akan direlokasi keluar DKI Jakarta, dan apakah pemegang saham atau Kementerian Keuangan telah bersetuju dan apa alasannya. Kami berpandangan sebaiknya tidak direlokasi, kecuali pengusaha industri sendiri yang berkehendak. Dan terkait pula dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, artian jika ibu kota NKRI jadi pindah keluar Jakarta. Sedangkan lahan eks terminal bus Pulau Gadung kami sarankan untuk dibangun rusun dan atau apartemen berikut fasilitasnya untuk tempat tinggal dan perkantoran industriawan JIP, dan kami mengusulkan kembali agar kawasan industri mebel, perabotan rumah tangga dan perkantoran yang berlokasi di wilayah Kelurahan Jatinegara atau Kelurahan Cakung, Klender, Kecamatan Durensawit, dan Jatinegara Kaur atau Kecamatan Pulau Gadung agar mendapatkan payung hukum melalui Perda tentang RDTR dan PJ, sekaligus menjadi tujuan wisata belanja dan tujuan wisata sejarah serta religius. Kaitannya dengan makam Pangeran Jayakarta, Masjid Tua Jayakarta, dan kantor atau showroom mebel telah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan para pengrajin kayu atau mebeler pada mulanya sejak zaman penjajahan Belanda adalah para putra-putri Betawi dan keturunannya yang turut mengamankan proklamator kemerdekaan NKRI sebelum Karangas Dengklok. Para tokoh ulama yang dimaksud adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Darif, Bapak Kiai Haji Mursidi almarhum. Mohon pertimbangan dan kebijakan gubernur atau eksekutif daerah dan legislatif. D. Angkutan umum massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak orang, beroperasi cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi, dalam hal ini MRT dan LRT. Jalan yang digunakan kedua jenis angkutan umum massal tersebut mencakup udara, darat, dan bawah tanah dengan sarana dan prasarananya, termasuk tempat usaha atau bisnis,
di dalam konsideran mengingat dalam 4 payung hukum yang terkait dengan kereta api, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009, dan Perda Nomor 12 Tahun 2003. Tetapi belum terbaca secara khusus atau rinci tentang pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah. Oleh karena itu, jika memang belum ada ketentuan-ketentuannya, kami usulkan agar dilengkapi dalam konsideran mengingat ketentuan umum dan pasal-pasal dengan dicantumkannya dengan jaminan keselamatan atau asuransi. Mohon tanggapan atau penjelasan. 3. Bahwa kegiatan peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 telah dilakukan sejak tahun 2016. Berarti berjalan 4 tahun melalui pengumpulan aspirasi masyarakat dan kegiatan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yang terkait. Kesimpulan aspirasi masyarakat dan konsultasi publik berupa permohonan pengembalian zonasi dan batasan, kami ulangi, dan batasan intensitas ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dan garis sempadan bangunan, penetapan rencana kota dan ketentuan tipe bangunan. Kami tambahkan aspirasi masyarakat tersebut yaitu menambah ruang terbuka hijau atau RTH sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, terutama untuk taman pemakaman umum atau TPU dan perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang garis padan sungai dan kanal, termasuk sodetan Kali Ciliwung ke kanal banjir timur ruang bawah tanah, mengenai aspirasi masyarakat dan hasil fokus grup diskusi. Kiranya perlu ditanggapi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan daerah yang sedang dijalankan. Mohon tanggapan Gubernur dan Eksekutif Daerah. Nomor 4. Berikut ini pandangan fraksi terhadap perubahan muatan ketentuan RDTR dan PJ sebelum Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW direvisi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pertama, penyesuaian ketentuan pemanfaatan kawasan pesisir. Kami perlu penjelasan tentang hal tersebut. Kaitannya dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2035 dan rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Kedua, penyesuaian terhadap ketentuan perizinan dan non-perizinan dan kegiatan pemanfaatan ruang beserta ketentuan operasionalnya. Apakah ada kaitannya dengan izin pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang? Misalnya di kawasan hunian rumah tempat tinggal, tetapi sebagian dimanfaatkan untuk tempat usaha komersil, diantaranya warung makan, toko kue, dan apakah ada keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang belum ada PP-nya. Ketiga, mohon dijelaskan tentang penyesuaian rencana jaringan infrastruktur kota sebagai respon terhadap kebijakan pembangunan, ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dan fleksibilitas kegiatan dan ketentuan kebijakan pembangunan hunian bagi masyarakat, dan dukungan terhadap upaya perbaikan lingkungan dan pengembangan pusat kegiatan baru dalam rangka pemerataan pembangunan. Tersebut di atas dalam rangka memahami rencana struktur ruang dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Keempat, mohon penjelasannya terkait jangkauan peraturan Presiden atau Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembangunan strategis nasional dan peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan strategis nasional. Sudah sampai sejauh mana dalam konteks pembangunan di DKI Jakarta? Dinamika daerah yang dimaksud dalam regulasi nasional yang membutuhkan revisi seperti apa?
aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam Raperda revisi RDTR seperti apa secara konkret. Mengingat masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam penyusunan Raperda ini. Pemihakan terhadap masyarakat luas yang kebanyakan termarginalkan akan seperti apa? Harus ada ketegasan definisi aspirasi masyarakat. Mengingat banyak wong cilik, apalagi sekarang ada program strategis nasional berupa PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap yang mendera zonasi tidak menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan pemukiman. Jika Raperda RDTR harus direvisi dengan berpatokan pada Perda RT/RW, mana saja klasternya? Progresnya seperti apa perubahannya? Rancangan revisi terhadap 130 pasal dari total 672 pasal Perda RDTR yaitu sebanyak 19,34%, sebagaimana amanat PP 15 tahun 2010 yaitu revisi hanya maksimal 20%. Bagaimana pemilihannya? Zona pemukiman elit yang dijadikan lahan usaha banyak diputihkan, sedangkan zona jalur hijau yang sudah ditempati warga puluhan tahun tidak diputihkan, sehingga menjadi kendala dalam program PTSL dan menyebabkan tidak kunjungnya sertifikat PTSL terbit. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah bisa zona pemukiman dan dusun diperbanyak? Zona ungu di daerah perkampungan atau tingkat kelurahan yang sudah berumur 25 tahun menjadi zona pemukiman hendaknya dikembalikan ke pemukiman. Contoh, sepanjang Jalan Kayu Manis. Efek dari tidak berubahnya zona yang sudah ditempati warga puluhan tahun adalah warga tidak bisa membuat IMB. Bagaimana strategi Pemprov dalam memaksimalkan manfaat dari aset yang Pemprov miliki, seperti aset yang dimiliki oleh Dinas Olahraga? 5. Berikut ini tentang asas dan tujuan Perda tentang RDTR dan PJ. Salah satu asas RDTR dan PJ adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah atau sebidang tanah secara sah yang dibuktikan dengan dokumen bukti kepemilikan harus diberi kesempatan yang sama untuk memanfaatkan tanahnya bagi kepentingan mereka sendiri dan kepentingan umum. Dalam hal ini, pembangunan sarana maupun prasarana kepentingan umum, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus diberikan prioritas untuk memanfaatkan lahan masyarakat tersebut. Tetapi wajib memberikan ganti rugi berupa uang maupun lahan pengganti yang layak nilainya. Redaksional tersebut kurang tegas. Karena itu perlu disempurnakan dan perlu penjelasan tentang ganti rugi dan lahan pengganti yang layak nilainya. Kenapa tidak dengan standar NJOP? Kemudian tentang tujuan Perda tentang RDTR dan PJ diantaranya adalah meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat. Perlu ada penjelasan tentang siapa yang dirugikan akibat adanya pembangunan dan pembangunan oleh siapa, untuk apa, serta partisipasi masyarakat dalam bentuk apa. Nomor 6, agar supaya masyarakat luas dan memahami Perda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi atau RDTR dan PJ. Maka Perda dimaksud perlu disosialisasikan secara luas dan merata, termasuk tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Di samping itu, tugas dan wewenang DPRD dalam penataan ruang yang meliputi A. Memberikan persetujuan terhadap usulan RT/RW, B. Memberikan persetujuan terhadap usulan RDT/RK, C. Memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana yang tergolong revisi besar, dan D. Membuat keputusan dan keberatan masyarakat yang ditolak oleh lembaga pertimbangan perencanaan kota.
Juga perlu diketahui oleh masyarakat luas, mengingat DPRD adalah cerminan wakil rakyat. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur atau wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi telah kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan secara ringkas. Hal-hal lainnya yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota fraksi Perjuangan di AKD dalam rapat-rapat kerja pembahasan perda bersama eksekutif daerah. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Atas perhatian pimpinan rapat, gubernur atau eksekutif daerah, dan hadirin peserta rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat walafiat dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur atau wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat, izinkanlah saya menyampaikan 1-2 bait pantun sebagai penutup. Boleh nggak nih? Mari berdoa sebelum makan ikan peda. Makannya setelah sholat 2 rakaat. Semoga saja ini perda mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Satu lagi ya. Satu lagi. Tak terasa sudah pukul 10. Bertatap muka saling memberi nasihat. Kita sudah di penghujung tahun 2020. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Desember 2020. Atas nama fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Fraksi tanda tangan Gembong Warsono, SIP MM, Sekretaris Dwi Rio Sambodo, SEMM. Merdeka!